Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah masuk pada malam ke-14, betul ya Bu? Sudah masuk malamnya malam ke-14. Berarti kalau kita hitung hanya tinggal berapa lagi? 11 ya? 15. 16 ya? 16 atau 15 juga? 15 berarti ya? 28 Pak? Berarti 15. Ya sudah separuh, ya insya Allah separuh kita melaksanakan sholat Ramadan. Tadi anak kita mencoba melatih mental. Memang seperti itu. Untuk menjadi pintar harus belajar. Ingin bisa membawa sesuatu harus terus melatih. Ya, oleh karena itu tidak ada yang ujuk-ujuk hebat. Karena memang ada cerita gitu kan, ada tuh wali, dia bertapa, tahu-tahu pinter agama, nggak mungkin, saya nggak percaya tuh. Ya, namanya agama tuh harus belajar. Nah tadi sudah disampaikan, ya, terkait dengan puasa kita dan sebagainya. Nah hari ini kita merasakan Ramadan, ya, Allah menyebutkan di dalam surah Tin. Bisa saya singkat nih karena kita mau sholat taraweh, jadi 8:30 harus selesai. Di dalam surat Tin itu Allah bersumpah atas nama 3 tempat. Pertama watin wazaitun, itu satu. Waturi sini wahazal baladil amin, 3. Watin wazaitun itu memang nama buah tin dan buah zaitun, betul. Tetapi buah tin dan buah zaitun itu banyak tumbuh di daerah Palestina, ya, Yerusalem, di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi Allah pertama bersumpah atas nama tin dan zaitun atau mengkiaskan tempat Yerusalem di Palestina. Satu Allah bersumpah. Yang kedua Allah bersumpah lagi dalam surah ini juga. Ya, waktu di sini dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai tempat di mana Nabi Musa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Itu namanya Gunung Sinai. Yang ketiga Allah bersumpah lagi, wahazal baladil amin, dan saya bersumpah atas nama balad yang aman ini, negeri yang aman yaitu Mekah. Jadi Allah bersumpah atas nama 3 tempat ini, ya, berarti begitu penting ayat setelahnya, itu maksudnya. Kalau Al-Baqarah diawali kan alif lam mim, akan gitu kan? Nah kalau surah Tin diawali sumpah Allah dengan 3 tempat Allah bersumpah langsung dengan tempat ini. Karena memang ketika Allah bersumpah dia menggunakan makhluknya, ya, demi masa itu Allah bersumpah. Nah hamba atau makhluk seperti kita, ketika kita bersumpah maka kita atas nama Allah, demi Allah. Tidak boleh saya bersumpah atas nama orang tua saya, tidak boleh. Jadi bersumpah makhluk harus atas nama Allah. Nah Allah bersumpah atas nama 3 tempat ini. Ayat keempat dari surah Tin ini akan kita bahas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ini manusia. Jadi ternyata kita hadir di Masjid Darul Hidayah Nabi Musa Darul Hidayah ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan paling sempurna ketimbang makhluk yang lain. Apa Bu yang paling lucu dari Bu selain manusia maksudnya? Apa? Kucing Angora?
Iya Bu, lucu kan? Bisa nggak dibandingkan kita dengan kucing luar gitu? Kalah jauh kan ya? Kalah jauh kan? Apalagi yang bagus? Panda mungkin, ya, atau burung merak cendrawasih. Tidak ada yang bisa menang melawan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap kita. Tidak ada yang bisa. Nah ternyata Allah bersumpah atas nama 3 tempat tadi menyebutkan bahwa manusia Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baik bentuk ciptaan. Manusia ya, berarti di situ umum sebagai manusia. Nah, ketika Allah menciptakan kita sebaik-baik bentuk, apakah kita tetap memposisikan diri sebagai Allah yang menciptakan kita sebaik-baik bentuk juga sebaik-baik akhlak? Kenapa demikian? Pertama, Allah menciptakan katakanlah malaikat. Malaikat punya nafsu nggak mau? Malaikat tidak punya nafsu, tetapi malaikat punya akal. Binatang punya nafsu, tidak punya akal. Makanya binatang tidak pernah tuh bikin rumah yang bagus gitu, nggak ada. Malaikat, ya, dia berambisi membuat gedung yang tinggi, jembatan yang bagus, tidak ada. Nah manusia di samping Allah ciptakan kita dengan sebentuk sebaik-baiknya bentuk, ya, begitu pula struktur dalam tubuh kita terbaik. Ya, manusia makan dengan tangan, posisi berjalan tegak lurus, sebentar malam lain makan. Kalau monyet misalnya makan pakai tangan, juga pakai kaki. Manusia tidak. Nah, Ramadan adalah bulan di mana kita memposisikan diri kita sebagai makhluk Allah yang terbaik penciptaannya tadi. Ya, jadi bagaimana kalau bentuk sudah terbaik, lalu bagaimana kita memposisikan kondisi kita adalah kondisi terbaik dalam beribadah kepada Allah. Tadi yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Nah, ayat kelimanya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian, ya, Allah kembalikan dia ke tempat yang paling hina. Nah, kan hina nih kan? Artinya jelek. Hina itu bisa jelek. Orang kalau sudah umur 90 tahun kira-kira masih cakep nggak Bu? Udah nggak ada cakep-cakepnya. Umur 9 tahun, 90 tahun, 100 tahun udah nggak ada cakep-cakepnya. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kita mempunyai 2, akal dan nafsu, ketika kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, kita bisa lebih mulia dari malaikat. Ya Bu. Kalau kita mendominankan akal kita ketimbang nafsu kita, kita bisa lebih mulia dari malaikat. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena kita punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Pantas kalau ditanya pada 100%. Makanya manusia itu ada diciptakan dari awal ciptakan sampai kiamat dia sujud aja ke dia. Nah gitu kan? Nah tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak memposisikan dirinya sebagai makhluk terbaik dalam beribadah kepada Allah, dia bisa lebih hina dari binatang. Kenapa begitu Ustaz? Binatang punya nafsu, tidak punya akal. Pantas. Coba kucing kita piara, tetap aja dia nyuri itu makanan dan semeja. Tetap aja. Mau dilatih kayak gimana juga. Ya, karena dia binatang, dia tidak punya akal. Wajar. Tapi kalau manusia, ya, tidak memposisikan akalnya di atas nafsunya, dia bisa lebih hina dari binatang. Nah, Ramadan ini bagaimana kita meninggalkannya? Ya, kalau sebelum Ramadan katakanlah orang nggak suka dengan mulut kita nih, suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka ngegosipin orang, iri dengan rezeki orang. Orang kalau ketemu kita enak. Tapi sebelum Ramadan, masuk Ramadan, bagaimana kita menempa diri ke arah yang baik?
Ada sebuah contoh ya, contoh. Ibu tahu ulat bulu nggak Bu? Ulat. Tahu ya? Apa yang dimakan ulat bulu? Daun. Bunga cantik-cantik depan rumah ibu itu dimakan ulat bulu. Ya. Ibu lihat ulat bulu jijik nggak Bu? Jijik. Kalau ada mesti ibu mau bunuh kan? Kan gitu. Memegangnya jijik, ya. Maunya mau dibunuh aja. Itu ulat bulu. Tapi kalau ulat bulu sudah bermetamorfosa, berubah menjadi kepompong, cara ini. Ya, kepompong dia berdiam aja, tidak makan, tidak minum, kalau tidak dia makan, dia berdiam saja, ibarat orang puasa. Ya, berdiam beberapa hari, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ada yang ibu yang tidak suka sama kupu-kupu? Ada yang geli sama kupu-kupu? Nggak ada. Bahkan ketika kupu-kupu masuk ke rumah kita, ada tamu nih. Sampai begitu kan? Maunya Ramadan yang menimpa kita ini mendidik kita di bulan Ramadan dengan tadarus, bersedekah, membantu orang, ikut pengajian setiap malam. Yang tadinya orang tidak suka kepada kita karena Ramadan telah menimpa kita, menempa terus sedemikian rupa. Di luar Ramadan orang suka sama kita seperti ulat tadi. Ulat berubah menjadi kupu-kupu, orang suka dengan kupu-kupu. Saya ingat dulu waktu masih SMP ya, SD lah. Itu koleksi kupu-kupu. Ya, jadi kupu dikoleksi karena cantik gitu. Padahal sebelumnya kupu-kupu itu apa? Ulat Pak. Ya, oleh karena itu kita ingin dan kita berharap bahwa kita bisa membenahi diri kita di bulan Ramadan ini agar Allah redha setiap gerak langkah kita. Jangan seperti puasanya ular. Ular itu kemana? Ya, dia makan tikus atau ayam gitu, atau mungkin juga kucing dimakan sama ular itu. Setelah makan dia kenyang, dia berdiam diri sekian hari. Ngapain itu ular? Ganti kulit. Gak makan, gak minum, berdiam diri. Setelah ganti kulit, dia pergi. Ular tetap ganas gak? Tetap ganas. Jadi dia tidak makan, tidak minum sekian hari, tidak mempengaruhi sifat aslinya. Kita Ramadan mestinya dan seharusnya bisa merubah sifat asli kita untuk cinta kepada Allah dan melaksanakan kehendak Allah, dan orang suka dengan lisan kita, suka dengan kebaikan kita. Itulah yang kita harapkan dari pendidikan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhirnya, nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.